Oh, udah siang. Masih jam makan siang. Masih jam makan siang. Mbak Vina udah makan siang belum tapi nih? Udah. Udah, terima Aman. kasih ya Mbak Vina. Di sana tuh masih siang ternyata ya. Di sini Karena udah sudah malam ya. malam. Ya, betul. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Vina selaku pembicara, kemudian juga kepada semua yang telah daftar ke Parenting Series juga webinar psikologi anak usia dini. Jangan lupa mendaftar dan juga jangan lupa follow Instagram komunitas psikologi.anak usia dini dan tentu saja banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang yang sangat expert di bidangnya, yang sangat ahli di bidangnya. Kita belum mengenal secara fisik, belum pernah ketemu, tapi tuh kita tuh sangat beruntung ya bisa mendapatkan seorang ahli di bidang seni visual, terutama visual art, dan juga kita dapat pembicara yang sangat handal dengan berpengalaman yang sangat banyak. Ini pengalamannya luas sekali dan akan berbagi wawasan kepada kita dari jauh di sana di UK, kepada kita di sini di Jakarta, dan juga mungkin di kota-kota lain ya, karena biasanya kalau malam ini Mbak Vina banyak banget nih yang ikut dari seluruh Indonesia. Itu banyak banget dari Indonesia Timur juga ada yang ikut biasanya untuk webinar kita. Dan pada malam ini kita kenal dulu siapa siapa sih pembicara kita. Nah, saya akan memperkenalkan pembicara kita malam ini yaitu Mbak Vina Puspita. She is a visual art practitioner, researcher, a graphic design consultant with over a decade of expertise in social practices, development and community engagement, primarily focused in collaborating with young people. Ini luar biasa banget ya, ini PhD pembicara kita malam ini loh, ibu-ibu semuanya. Ini Mbak Vina juga, ini ibu-ibu. Mbak Vina ini udah punya seorang anak ya Mbak Vina ya. Iya, Ya, Mbak. Udah setengah tahun. ya bayangkan ya, ini seorang ibu yang masih bisa mengejar PhD-nya di UK, tentu saja dengan mengurus keluarga Ya. juga, dan juga dengan semua aktivitasnya, juga semua karyanya yang luar biasa. Coba deh dibuka vinapuspita.com. Kalau yang ada yang sudah buka vinapuspita.com itu keren banget, karya-karyanya di situ tuh menggugah mata kita gitu ya. Itu kita sangat berbahagia di sini Mbak Vina berkenan membagi ilmu secara cuma-cuma kepada kita, luar biasa. Kemudian di sini Mbak Vina itu juga nggak hanya menggeluti bidang art, tapi juga collaborative and participatory arts ya. Nah, ini sebenarnya apa sih? Mungkin kita di sini belum mengenal secara lebih dalam, dan kita akan mengenal juga bagaimana kita bisa mengembangkan peran seorang anak dalam melalui arts. Nah, kalau di tempat saya mengajar, kebetulan saya ngajar di sekolah IB, Mbak Vina. Jadi, visual art ini adalah salah satu program studi, stand-alone program yang sangat disukai oleh murid-murid. Dan juga visual art ini bisa mengembangkan cabang-cabang lain seperti makerspace dan lain-lain ya. Yang ini sangat mengembangkan seorang potensi anak. Di sini kalau saya lihat gak hanya peran seperti apa sih yang bisa dijadikan peran anak seperti apa, tapi juga peran di masa depan. Nah, kita mungkin ibu-ibu yang punya anak, kebetulan anak saya tuh sangat suka melukis, dan apa namanya, dan ketika lihat lukisan-lukisan Mbak Vina tuh kayak, wow, ini Mbak Vina tuh bisa jadi seorang PhD loh dengan hobinya mungkin ya, bermula dari hobi ya. Nah, di sini Mbak Vina bisa ceritakan lebih lanjut. Baik, sebelum kita mulai, kita akan tes dulu buat semua peserta, apakah sudah siap? Yang sudah siap boleh memberi tanda love. Siapa yang sudah siap mendengarkan materi nun jauh dari UK? Oke, wah semuanya udah banyak yang siap ya di sini. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita juga mendoakan supaya Mbak Vina di sana juga sehat, selamat, selalu dalam lindungan Tuhan, sekeluarga, dan juga teman-teman kita yang di Jakarta, terutama yang di Jakarta ini, yang kantornya dekat dengan gedung MPR DPR, mudah-mudahan tetap aman, selamat di perjalanan sampai dengan pulang. Karena hari ini memang lagi genting sekali di Indonesia, terutama di Jakarta. Mudah-mudahan semuanya aman, selamat ya. Kita saling mendoakan. Terima kasih. Baik, tanpa berpanjang kata lagi,
Nanti kita mungkin juga berkenalan, mungkin nanti ada peserta yang dari Indonesia Timur atau Indonesia Barat atau Indonesia Tengah ya. Mungkin bisa saling mengenalkan diri dengan nanti di forum tanya jawab. Tapi kita sambut saja our distinguished guest. It's really an honor bisa ketemu dengan Mbak Vina di sini. Oke, kita sambut dengan hati yang hangat. Silakan, Mbak Vina. Terima kasih banyak Mbak Tiasti, terima kasih Bundi, dan yang pasti terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Zoom. Saya juga sangat terharu ternyata komunitas ini begitu rame gitu ya, dan khususnya apa ya, melihat bahwa banyak ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang tertarik gitu untuk mendengarkan, untuk belajar sama-sama bagaimana seni untuk anak itu seperti apa sih, seberapa penting sih, dan posisi saya di sini mungkin lebih ke seseorang yang memang tertarik di bidang itu dan mau sharing tentang itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman pribadi tentang seni dan nanti kalau mau dibagikan juga dengan senang hati saya mau mendengarkan pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya ke komunitas yang keren ini. Saya juga sebagai seorang ibu juga senang gitu ya ketemu dengan ibu-ibu lain, bapak-bapak lain, dan seperti tadi Mbak Tiasti bilang juga ya sebagai seorang ibu yang belajar itu juga punya tantangannya tersendiri, tapi di sisi lain em, juga bersyukur gitu ya ternyata meskipun kita punya peran sebagai ibu, tapi juga masih bisa gitu mengemban pendidikan. Jadi ini apa ya menjadi sebuah perjalanan spiritual juga sebenarnya buat saya, khususnya sebagai seorang ibu, tapi juga di bidang seni. Saya minta izin untuk share screen ya. Oke, Apakah layar sebelum saya sudah kelihatan? iya, Oh ya, sudah gimana Mbak? kelihatan. Mohon maaf untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kakak-kakak semua. Ketika sesi pembicara, mohon untuk mematikan mic terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Em, ya jadi coba mungkin tidak usah auto. Jadi tema yang akan saya bagikan gitu ya hari ini adalah ngomongin bagaimana seni dan seni itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan gitu ya bersama anak dan untuk anak dan bagaimana seni bisa menjadi tools yang menyenangkan untuk mengembangkan peran anak juga. Nah, jadi dalam berapa lama Mbak durasinya saya? Untuk durasinya kurang lebih selama 40 menit, kemudian nanti 40 20 menit. menit adalah tanya jawab. Oke, berarti sampai jam 40 eh, sekitar setengah sekitar setengah Iya, setengah 9 lebih 9. sedikit, ya. Ya, jadi dalam 40 menit ke depan ada 3 poin topik yang akan saya share. Yang pertama adalah tentang eksplorasi seni pada anak usia dini, bagaimana riset atau penelitian sejauh ini yang mendukung eh, eksplorasi seni untuk anak-anak gitu ya, khususnya di usia dini. Nah, kemudian topik berikutnya adalah sebuah project yang namanya Mobile Arts for Peace atau kita singkatnya bilangnya MAP. Nah, ini adalah project yang didanai oleh pemerintah Inggris untuk eh, untuk perdamaian, tapi menggunakan seni dengan anak-anak. Nah, ini adalah proyek yang selama 4 tahun terakhir saya terlibat di dalamnya. Proyek ini nanti secara lebih mendetil akan saya jelaskan atau ceritakan di bagian yang kedua. Dan di sini sebenarnya fokusnya lebih ke bagaimana seni ini digunakan untuk mendengarkan suara anak, tapi juga bisa dipakai untuk anak-anak berrelasi atau membangun hubungan dengan orang-orang dewasa, misalnya dari policy maker atau decision maker atau di sekolah gitu ya dengan guru atau kepala sekolah gitu. Dan ini proyek ini ada di 4 negara termasuk di Indonesia. Nah, pada bagian terakhir nanti saya akan sedikit
berbagi tentang studi yang saya lakukan di S3 pendidikan S3 saya di Inggris. Mmm, jadi sekilas perkenalan gitu ya, ini untuk melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tiasti, bahwa saya latar belakangnya adalah pelaku seni. Eee, Pendidikan awal saya ada di Yogyakarta, di ISI Yogyakarta, saya ngambil seni rupa, dan sebenarnya di situ Eee, juga saya awalnya masuk seni karena ingin belajar gitu cara, eee, memperdalam, teknik melukis gitu. Tapi ternyata ketika saya sudah berada di lingkungan seni rupa, yang saya dapatkan malah nggak cuma sekedar teknis, tapi malah lingkungan seninya gitu. Jadi bagaimana ternyata lebih jauh dari itu seni bisa digunakan untuk hal-hal sosial lainnya. Nah, salah satu yang sempat saya lakukan, yang cukup lama waktu itu sebelum saya ke Jogja, adalah di Jakarta, saya tergabung dengan, Rumah Belajar Sahabat Anak gitu ya, di Perumpung sebagai volunteer. Nah, waktu itu, sebenarnya rumah belajar ini, eee, dibuka, atas gerakan, bersama gitu ya, untuk memberikan kelas-kelas tambahan, kelas-kelas pendukung gitu untuk anak-anak marginal. Jadi anak-anak yang, putus sekolah atau anak-anak yang, eee eee terpinggirkan gitu ya, anak-anak di perkampungan kota. Nah, sebelumnya paling kelasnya kayak kelas bahasa Indonesia, kelas matematika, ada juga kelas bahasa Inggris. Nah, ketika saya mulai bergabung di sana, kita melihat ada, mmm, wah kayak ini ada potensi nih kalau misalnya anak-anak kita buatin kelas, seni gitu. Jadi waktu itu kita mulai kelas lukis, dengan dukungan juga dari donatur-donatur dan disitulah pertama kali sebenarnya saya mulai benar-benar terlibat dengan, anak-anak secara sosial gitu ya, mmm, dan melihat bagaimana, melalui kelas lukis ini, anak-anak, di rumah belajar ini yang tadinya awalnya salaman aja mereka, nggak mau lihat mata gitu ya, ditanya apa mereka malu jawab gitu. Meskipun kita udah sering bertemu gitu ya, bukan pertama kali, cuman, segitu malunya mereka. Nah, tapi kemudian dia tertarik ikut kelas lukis ini dan, mmm, kurang lebih 4 sampai 6 bulan ketika mereka sudah mulai berproses, dan di kelas lukis ini kan juga kita bikinin program, ada program pameran, ada program, lelang karya, kayak gitu-gitu, yang melibatkan anak-anak, di rumah belajar itu ketemu dengan orang-orang lain. Nah, tidak sampai 1 tahun, anak yang tadi saya ceritain yang pertama kali kita, yang awalnya, dia sangat malu dan nggak mau lihat mata dan segala macam, nggak sampai 1 tahun dia begitu percaya diri dan dia begitu, eee, apa ya, eee eee, ya dia begitu percaya diri dengan dirinya dan dia bisa cerita, dia bisa, ngomongin soal karyanya dan itu menjadi sebuah buat saya enlightenment gitu ya, oh ternyata segininya ya, segini dahsyatnya gitu ya, pengaruh seni buat anak dan ini juga kita bilangnya, ini kan hanya sampingan gitu ya, mereka ikut kelas ini seminggu sekali, tapi ternyata dampaknya bisa begitu besar untuk mereka. Nah itu yang membuat saya sebenarnya sangat, semakin penasaran gitu dan di sisi lain juga melihat kebutuhan bahwa, seni ternyata segitu dibutuhkan ya oleh anak-anak dan, dari situlah berangkat, eee ketertarikan saya dan, misi atau visi saya untuk, anak-anak lewat seni. Jadi ketika saya melanjutkan pendidikan di S2, itu juga saya ambilnya Arts and Learning. Terus ketika yang S3 ini, PhD-nya juga, ngomongin tentang seni, bersama anak muda. Jadi, mmm, di situlah sebenarnya saya melihat bahwa, eee, banyak potensi-potensi yang mungkin kita abaikan gitu ya, bagaimana, kita melibatkan anak atau misalnya bagaimana seni kita, kembangkan gitu bersama anak dan bagaimana itu ternyata bisa berdampak. Nah, apa sih sebenarnya yang, eee, rahasianya gitu, kenapa sih kok bisa membuat anak, eee bertransformasi, bisa membuat anak berubah. Dan kadang itu nggak cuman anaknya doang yang berubah, tapi orang dewasanya juga ikut berubah. Kayak saya misalnya yang tadinya saya, cuman maksudnya berpikir, oh yang ngajarin soal warna, ngajarin bikin karya, tapi ternyata itu juga mengubah saya, melihat bagaimana, oh ternyata anak sepotensial itu dan
bagaimana saya mendengarkan anak, itu juga perubahan-perubahan yang terjadi dari proses saya bersama mereka. Nah, sebenarnya ketika saya kembali lagi gitu ya mempelajari mmm, ada apa dengan seni dan apa yang membuat itu bisa punya dampak gitu. Nah, ternyata kalau kita suka dengar pengalaman estetik gitu ya, aesthetic experience gitu. Itu ternyata the magic of art gitu ya, ketika orang-orang mmm, eee, bersentuhan dengan seni. Nah, kadang aesthetic experience itu diartikan kalau kita misalnya lihat pameran gitu ya, oh kita lihat karya, kita dapat pengalaman estetik nih gitu. Tapi sebenarnya, aesthetic experience itu ada di setiap saat. Jadi nggak cuman ketika kita ke museum, ketika kita lihat apa, karya misalnya di pameran, tapi aesthetic experience is every time, everywhere. Jadi itu, itulah sebenarnya yang, mmm membuat percikan-percikan cara berpikir yang kreatif gitu ya. Ketika kita, apa namanya, terlibat atau dalam aktivitas seni, itu yang aesthetic experience itu atau pengalaman berkesenian itu yang membuat, mmm, kita punya pengalaman, melihat sesuatu yang baru, tapi juga kita punya kesempatan untuk memaknai itu. Nah, ketika ini terjadi pada atau misalnya ketika ini, diberikan kepada anak-anak, nah anak-anak ini jadi punya, sebuah ruang untuk, memaknai apa yang mereka mereka lakukan. Misalnya, ketika mereka, melukis gitu ya, ketika mereka melukis, eee, gunung gitu, misalnya gunung aja. Nah, kita mungkin melihat itu, oh biasalah itu gunung yang, apa namanya, pemandangan gitu. Tapi mungkin buat anak itu bisa menjadi, bisa diberikan makna yang lain. Misalnya, oh ini adalah, ceritanya liburanku gitu, dan dia memberikan makna terhadap gambarnya dia, sesuai dengan pengalamannya. Dan, sebenarnya ketika dia memberikan makna pada karya seni atau pada aktivitas-aktivitas seni, disitulah apa ya, perkembangan anak itu, bisa terjadi gitu ya, bisa, signifikan dan, juga maksudnya karya seni itu kan nggak nggak hanya, nggak tunggal gitu ya, tapi itu juga relasional. Nah, Ya di Allah, sini ini kenapa? sebenarnya ketika misalnya seorang anak bikin karya seni, terus, dia mendapatkan entah kritik atau entah pujian, itu akan membentuk sebuah dialog bahwa, "Oh ternyata ini buat orang lain seperti ini, ternyata, apa namanya, ini karya saya diapresiasi," gitu. Nah itu juga yang sebenarnya membentuk, bagaimana dia bisa menjadi semakin percaya diri, semakin, eee, tertarik gitu ya untuk mengulik kembali apa yang sedang dia lakukan gitu bersama seni. Nah, dalam studi-studi, pendidikan anak usia dini gitu ya atau early childhood studies, itu, banyak sekali sebenarnya studi yang mengkorelasikan, aktivitas seni dengan, perkembangan gitu ya, dengan perkembangan anak usia dini. Dari faktor perkembangan fisik, dari faktor, perkembangan kognitif gitu ya, dari daya pikir, sampai juga sosial dan emosional. Jadi, ketika kita ngomongin physical development gitu ya, mmm, dengan terlibat atau engage gitu dalam kegiatan-kegiatan seni, eee, itu sebenarnya kan sangat memberikan kesempatan anak-anak untuk, mengasah motorik skill-nya ya, entah itu, yang motorik kasar atau motorik halus gitu. Misalnya misalnya dengan gerak tari gitu, atau misalnya dengan melukis gitu. Itu, sangat mendukung perkembangan-perkembangan fisik anak. Nah, kemudian, eee, dari cara berpikir juga sebenarnya kan ketika atau kognitif gitu ya, kognitif aspek, ketika anak, membuat sebuah karya seni atau misalnya, eee, terlibat dalam aktivitas seni, mereka, juga jadi belajar untuk, apa namanya, memahami, eee, cause and effect-nya gitu. Jadi kalau aku begini, aku akan apa. Kalau aku misalnya tambahin kalau aku tekan spidolnya, oh dia berarti nanti akan tambah gelap misal. Kalau aku, agak angkat pensilnya, oh berarti dia nanti akan tipis. Jadi secara, technical skill mereka juga akan, memahami atau akan mendapatkan banyak, pembelajaran dari proses-proses, berkesenian. Mmm
Jadi di situ sebenarnya, secara halusnya kita bilangnya anak-anak jadi mendapatkan pemahaman-pemahaman baru gitu ya. Dan, yang tadi itu yang dia memaknai sesuatu dari, eee, aktivitas seninya gitu, atau dari karya seninya. Nah, yang menarik juga sebenarnya ketika kita ngomongin karya seni adalah, critical thinking. Jadi misalnya, kalau kita lagi bikin sculpture gitu ya, paper sculpture ya, kalau misalnya aktivitas yang menarik salah satunya paper sculpture. Jadi dari kertas kita bangun, apa namanya, bikin bangunan atau kita bikin monster dari, kertas-kertas atau dari tisu, gulungan tisu gitu. Nah, itu kan sebenarnya anak-anak mulai mem me apa namanya, memvisualisasikan, mulai memikirkan, solusinya gimana supaya itu bisa ditumpuk misalnya gitu. Di sisi lain juga misalnya mathematical skill gitu. Mereka jadi belajar juga, oh ternyata kalau ini 3 tengahnya 1 gitu. Jadi, bisa balance gitu. Atau misalnya, mem me mempelajari atau mengenal ruang gitu ya dari bentuk-bentuk seni atau maksudnya dari, mengenal bentuk gitu ya dari berkarya seni seperti itu. Nah jadi, banyak ternyata nggak cuman soal bisa gambar atau bisa nyanyi gitu ya, tapi ternyata banyak juga aspek yang terdevelop gitu ya dari anak terlibat atau, mengeksplorasi seni gitu sejak usia dini. Nah yang terakhir, itu aspek sosial dan emosional. Nah, studies juga menunjukkan bahwa ketika anak-anak terlibat dalam aktivitas seni, mmm, mereka juga jadi belajar yang tadi karena, eee, memberikan makna pada sesuatu, mereka jadi belajar juga untuk, mengapresiasi, menjadi sensitif gitu ya, belajar melihat, mengobservasi, terus karena ketika misalnya kegiatan-kegiatan itu dilakukan bersama-sama teman sebayanya, mereka kan juga belajar untuk, berbagi misalnya, untuk, bekerja sama dan itu juga salah satu faktor, untuk membangun empati. Nah, salah satu studi di Amerika, namanya The Wolf Trap, dia sebuah foundation, eee, yang menggunakan performing arts. Nah, dia studinya itu tentang, bagaimana seni itu diintegrasikan di pendidikan, eee, taman kanak-kanak. Jadi di kindergarten, mmm, education gitu ya. Nah, dia, di studinya ini dia bikin satu model di mana selama 8 minggu, mmm yang ikut beberapa sekolah, ada 38 sekolah kalau nggak salah di Amerika, yang, khususnya itu di area-area yang marginal juga. Jadi, anak-anaknya juga, butuh lebih banyak pendampingan dan, sebagian juga, eee, yang terlibat juga anak-anak dengan disabilitas. Nah, programnya atau studinya, dia bikin 8 minggu, mmm, apa namanya residensi gitu ya. Jadi yang melibatkan anak-anak sekolah, tapi juga melibatkan, guru dan juga seniman. Nah, yang menarik dari, hasil studinya ini selama 8 minggu, ternyata hasilnya adalah, untuk anak-anak TK gitu, ketika mereka engage dengan seni, eee, dan tapi juga melibatkan guru-guru dan seniman gitu ya. Jadi sebuah, sistem yang holistik, ternyata anak-anak, itu terbukti lebih siap untuk masuk ke sekolah gitu, untuk masuk ke SD. Nah jadi, ini menarik karena khususnya untuk anak-anak usia dini gitu ya, ternyata melalui seni pun itu bisa menjadi salah satu jalan di mana, anak-anak bisa dipersiapkan untuk sekolah. Jadi, definisi, kesiapan itu dari, definisi sosial, terus juga ada peningkatan terhadap, literasi gitu ya, eee, dan, mathematical skill. Jadi ternyata lewat seni itu misalnya salah satu programnya, melalui melalui, dance atau tari gitu ya, mereka, bisa ngomongin tentang empati, bisa ngomongin tentang topik-topik lainnya gitu, juga tentang mathematical, skill. Nah, ini salah satu studi yang, menurutku juga menarik. Nah, terus kalau boleh minta waktunya 5 menit, mungkin boleh ditulis di chat, kalau Bapak, Ibu, teman-teman gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, bagaimana, Anda melihat seni bagi anak?
Baik, silakan Ibu Bapak, kakak-kakak, adik-adik yang join seminar ini, silakan dituliskan bagaimana tadi Mbak Vina, bagaimana cara pandang tentang seni ya bagi anak. Ya, Iya, bagaimana Bapak Ibu melihat seni bagi anak? melihat seni bagi anak itu apa sih? Seni itu apa sih? Apakah Mm-mm. seni itu apa? Misalkan seni itu sebuah ekspresi, misalkan gitu, atau apa? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Silakan Ibu Bapak, kakak-kakak, adik-adik. Ayo nih, mulai chatnya nih. Biasanya chatnya rame nih. Oke, silakan. Kadang kan kalau udah malam susah ngomong ini kan, lebih enak nulis chat gitu. Iya, betul. Mungkin Ada di yang rumah. sambil yang sambil di jalan juga ya, biasanya masih banyak yang sambil di jalan tuh soalnya. Baru pulang ya. Iya, baru pulang. Udah gitu macet hari ini karena ada demo. Iya ya. Oke, sudah mulai ada yang membalas di kolom chat, sudah mulai rame ya. Wah, terima kasih ya seni dari Bundi, hal yang disukai anak, terutama melukis mewarnai. Bagi Mbak Melani bisa mengekspresikan emosi gitu ya, emosi dan sangat penting soalnya anak senang bernyanyi jadi bisa melafalkan huruf dan angka. Seni itu juga bakat individu masing-masing dan sebagai permainan sambil belajar, imajinasi anak bisa mengekspresikan secara kreatif ya dan menyalurkan imajinasi yang tak terbatas. Keren. Jadi apa namanya? Eee, Terima kasih atas ini ya pendapatnya Bapak Ibu ya tentang bagaimana Bapak Ibu melihat seni juga untuk anak gitu. Nah, tentu apa ya, menurutku menarik gitu ya ketika kita sudah menyadari bahwa, oh ternyata, penting ya seni untuk anak gitu. Nah, tapi tantangannya sebenarnya, apa sih gitu? Tantangannya apa sih ketika ketika kita, ngomongin seni dan apa namanya, khususnya untuk anak gitu ya. Kalau seni-seni yang, apa namanya, arus mainstream, ya mungkin berbeda ya kalau misalnya kita lihat seni-seni yang koleksi dan segala macam. Tapi kalau seni untuk anak. Nah, selama saya, apa ya, terlibat dengan anak-anak dan selama saya studi juga, saya selalu menyadari bahwa seni untuk anak itu masih terpinggirkan sebenarnya. Jadi kayak masih belum dianggap sebagai sesuatu yang, utama mmm, atau bahkan, istilahnya apa ya, "Oh, cuman seni untuk anak kok," misalnya. Jadi value-nya tidak sama, tingginya dengan seni untuk misalnya seni untuk, koleksi kolektor gitu ya. Nah, sebenarnya pemikiran-pemikiran, atau cara kita melihat, seni itu juga, eee, apa ya, perlu juga kita, eee eee, geser gitu ya, bahwa, oh seni apalagi kalau misalnya di sekolah, di pendidikan gitu, kadang seni hanya jadi ekskul. Padahal, mmm, apa namanya, padahal, mata pelajaran yang ada di sekolah, disiplin-disiplin yang ada di sekolah, itu sangat bisa sekali diintegrasikan dengan seni. Nah, yang menjadi tantangan, kita adalah yang pertama menyadari bahwa seni itu adalah hak, setiap anak gitu ya. Nah kadang, itu yang masih terasa sangat kurang gitu ketika kita eee, mau mencari apa namanya, akses untuk anak bisa menggambar atau bisa ikut menari, ya mereka harus les gitu. Dan les yang berbayar dan, pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang elit gitu, itu menjadi sesuatu yang, mmm, eee, apa namanya, privilege gitu. Jadi, nggak semua orang jadinya bisa misalnya mengakses menggambar dengan benar atau misalnya, mengakses seni tari gitu. Nah, itu yang sebenarnya PR kita bersama ya, gimana, eee, ruang-ruang beraktivitas seni atau ruang-ruang berkesenian itu harusnya bisa sebanyak mungkin gitu ya, seluas mungkin dan, seaksesibel mungkin. Nah, yang kedua adalah bagaimana melihat seni itu bukan, sebagai kebutuhan, tambahan atau kebutuhan tersier. Nah, termasuk di dunia pendidikan, seperti yang tadi kita diskusikan gitu ya, bahwa, eee, seni itu juga menjadi salah satu cara untuk belajar dan, yang
sering terjadi kalau, apa namanya, kalau kita ngomongin seni untuk anak adalah seni itu dinilai, lewat prestasi gitu. Jadi, oh, iya kamu kamu, apa ya, bagus gitu ya kalau kamu juara gambar gitu, kalau kamu juara menari gitu. Padahal sebenarnya ketika itu dilombakan, itu tidak menjadi penentu gitu bahwa, oh, ini adalah nilai seninya gitu. Tapi sebenarnya semua anak gitu, ketika mereka berkarya seni itu adalah valuable dan yang, aku juga semakin tertarik untuk, eee, apa ya, mendalami adalah, bukan hanya karya seni sebagai, eee, ekspresi gitu ya, tapi juga sebagai karya seni sebagai komunikasi. Nah, jadi bagaimana melihat karya seni ini, nggak cuman, "Oh, oke anakku bisa, mencurahkan," gitu ya, kreativitasnya. Tapi sebenarnya pertanyaan lebih lanjutnya, apa sih yang dia mau coba sampaikan gitu lewat kreativitasnya, sehingga, apa ya, jadi ya fokusnya kita sebagai orang tua bukan untuk bikin anak bisa bikin gradasi gitu ya kalau mewarnai, tapi lebih ke, kamu mau bikin apa gitu, dari gambar ini kamu mau cerita apa. Nah, ini juga cara berpikirku yang, semakin pelan-pelan berubah gitu ya. Jadi ketika tahun 2009 di Sahabat Anak aku bikin kelas seni, supaya anak-anak bisa gambar gitu ya, bisa mengenal alat lukis, material melukis gitu. Tapi kemudian cara berpikirku juga berubah, sebenarnya bukan itu yang terutama, tapi bagaimana lewat menggambar itu mereka bisa menyampaikan sesuatu gitu. Mereka bisa ngomongin sesuatu yang mungkin, eee, tidak mudah gitu ya disampaikan lewat kata-kata. Nah, itu juga sebenarnya akhirnya, membawaku, menghantarku pada satu project ini, yang namanya Mobile Arts for Peace. Ini kalau boleh sedikit cerita, adalah sebuah project internasional, jadi ada di 4 negara, ada di, Kirgistan, Rwanda, Nepal, dan termasuk Indonesia. Nah, jadi yang, eee, MAP ini adalah project 4 tahunan, sorry, project yang, berlangsung selama 4 tahun dari 2020 sampai 2024 didanai oleh, pemerintah Inggris yang, mengeksplor bentuk-bentuk seni, termasuk seni-seni yang tradisional, seni-seni yang modern gitu ya, bersama anak muda. Nah, di Indonesia kebetulan kita, pusatnya di Jakarta, pusat studinya karena kolaborasi atau berpartner dengan Atmajaya, Jakarta. Nah, kemudian di Indonesia juga beberapa bentuk seni yang dieksplor di awal adalah, menggunakan kolase, menggunakan bentuk seni teater, musik gitu. Ada, pameran virtual, film, ada komik, film juga, terus, ada, lenong dan angklung di Bandung. Nah, yang menarik sebenarnya, melanjutkan yang tadi bahwa sebenarnya bentuk seni ini dieksplor dengan, different point of view. Jadi bukan, untuk mengembangkan skill berkeseniannya saja, tapi juga bagaimana, karya seni ini bisa mengkomunikasikan, pesan. Nah, karena topik atau maksudnya, gagasannya adalah tentang perdamaian, Mobile Arts for Peace, jadi bagaimana seni bisa apa ya, dieksplor, diotak-atik gitu ya, bisa berputar, bisa being mobile, untuk, menjadi alat perdamaian atau misalnya untuk, membuat situasi yang lebih damai. Nah, di Jakarta, sekarang ini di Jakarta, jadi memang konteksnya adalah anak-anak muda di Jakarta, eee, yang apa namanya, yang, mmm, agak rentan gitu ya, rentan dengan kekerasan. Jadi, kami melibatkan anak-anak, apa namanya, yang terdampak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan, eee, rumah tangga gitu ya. Kita juga melibatkan, anak anak-anak forum anak dari beberapa, kelurahan dan, yang menariknya juga ini apa ya, stakeholders-nya banyak, jadi nggak cuman anak-anak yang, ini apa namanya, bekerja sendiri, tapi juga ada kakak-kakak pendamping, tapi juga ada, eee eee, seniman, praktisi praktisi seni,
ada juga educator, ada policy maker. Nah, jadi bagaimana semua proses ini tuh bisa dikomunikasikan dengan eee apa namanya, policy maker. Nah, dalam hal ini kita banyak bekerja sama dengan eee, Lembaga Perlindungan Anak, kemudian juga Kementerian Perlindungan Anak ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, digital collage waktu itu kita juga bikin ada 3 hari apa namanya, workshop di mana hasil-hasil karyanya ini, mmm, eee, kemudian kita diskusikan, tapi juga dipamerkan. Nah, ini sebenarnya berusaha meng-capture atau menangkap pesan-pesan apa sih dari anak-anak muda tentang kekerasan gitu ya. Tapi waktu itu juga, 2020 masih dalam situasi pandemi. Jadi, ada topik-topik tentang, pandemi, tentang apa ya, resiliensi selama pandemi juga, eee, menjadi topik bahasan dari project ini. Nah, yang ini salah satu karya kolase yang, cukup menarik, apa ya, menjadi contoh bahwa ternyata karya seni ini bisa dipakai untuk membayangkan sesuatu yang lain gitu ya, yang saat ini mungkin situasinya tidak seperti itu. Jadi, ini ada sebuah karya dari seorang, eee, anak sekolah, eee, yang tinggalnya di apa namanya, di area kapal gitu ya. Jadi tempat bikin kapal. Jadi, cukup gersang gitu ya, nggak ada penghijauan lah istilahnya begitu. Nah, melalui si project collage ini, dia mencoba memikirkan, tentang neighborhood-nya gitu. Apa sih yang dia pengen dari neighborhood-nya, apa sih, eee, dia membayangkan bagaimana lingkungannya bisa lebih nyaman. Nah, terus melalui workshop ini dia bikin itu fotonya dia di, apa namanya, tempat tinggalnya dia, terus dia gabungkan dengan foto-foto, pohon-pohon dan bunga-bunga gitu. Membayangkan bagaimana tempat ini menjadi tempatnya dia menjadi lebih nyaman dan, bisa menjadi tempat yang, apa ya, mengundang anak-anak ngumpul gitu, menjadi open public space. Nah, kemudian, kita juga memanfaatkan virtual exhibition untuk menyampaikan atau mempresentasikan karya-karya mereka. Dan komik untuk ngomongin, waktu itu isu tentang tawuran. Jadi, bagaimana sebenarnya dari sini, mencoba shifting peran anak gitu ya, yang tadinya anak itu, biasanya dibilangin, sekarang jadinya anak yang mencoba berpikir kritis gitu. Mereka mencoba berdiskusi, berpikir kritis, dan menuangkannya ke dalam, karya mereka gitu, ke dalam bentuk seni. Nah, tapi, yang buat aku ini menjadi sesuatu hal yang baru adalah, kan biasa ya kita, "Ayo kamu mau ngomongin tentang apa? Kamu mau, menyampaikan apa?" Gitu. Selesai mereka gambar, selesai mereka bikin puisi, oke udah selesai kumpulkan. Nah, tapi yang buat aku menantang di sini adalah ternyata apa yang mereka bikin itu dipertemukan dengan, apa ya, authorities gitu ya, dengan local leader, misalnya dengan ibu lurah gitu, atau, di contoh yang lain dengan perwakilan dari, KPP APP gitu ya. Jadi, di sini, apa namanya, peran anak itu nggak hanya sampai mereka menyampaikan aja, tapi bagaimana mereka mengkomunikasikannya, dan itu artinya kan kalau komunikasi kan 2 arah ya. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tuangkan itu bisa respon gitu ya oleh, eee apa namanya, oleh pemangku kebijakan misalnya, atau kalau misalnya dalam konteks lain oleh guru di sekolah atau oleh kepala sekolah gitu. Jadi ada komunikasi di dalamnya, ada dialog. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan, eee, studi doktoralku karena, eee, PhD yang aku, eee, emban ini, ya syukur-syukur sekarang udah selesai ya. Jadi, eee, udah tinggal tahap akhir, itu juga masih berhubungan dengan MAP karena dibiayai oleh, penelitian MAP. Jadi dibiayai oleh, mmm, apa namanya, pemerintah Inggris. Dan yang aku lakukan dalam studi doktoral ini, site-nya tetap di Jakarta adalah, eee studiku berfokus pada, eee, partisipasi anak gitu. Jadi bagaimana lewat karya seni atau lewat seni,
anak-anak tuh bisa berpartisipasi atau secara meaningful gitu ya, secara, bermakna gitu. Nah, tapi maknanya adalah, makna yang datang dari anak-anak gitu. Jadi buat mereka ketika mereka ikut project ini apa sih maknanya, yang berarti buat mereka gitu. Dan itu diimbangi juga dengan, teori tentang partisipasi bermakna, dari Laura Lundi yang menyampaikan mmm, bahwa suara anak atau partisipasi anak itu disebut bermakna ketika mereka ada yang mendengarkan dan, ada apa ya, tindak lanjut atau timbal balik gitu ya, atau umpan balik ya. Ada umpan balik gitu dari yang mendengarkan ini. Jadi, partisipasi yang bermakna itu menurut teorinya Lundi, bukan hanya sebatas, anak bisa menyampaikan suara mereka, gitu. Dikatakan bermakna ketika itu memberikan, perubahan atau influencing. Nah, itu menjadi landasan, teori gitu ya ketika me me menci me merangkai project ini. Tapi, saya juga penasaran gitu, menurut anak-anak, khususnya anak-anak forum anak gitu ya, yang mereka sebenarnya punya wadah untuk bersuara lewat musrembang, atau apa istilahnya, musyawarah pembangunan gitu ya, mmm mungkin, bunda-bunda di sini yang ikut PKK udah inilah ya, fasih gitu ya soal musrembang, soal forum anak gitu. Jadi ya mereka punya wadah gitu. Nah, tapi sebenarnya seni belum terlalu, banyak dipakai gitu untuk, alat bersuaranya. Nah, di sini, dalam studi ini, eee saya atau kami menggunakan seni mural. Jadi bagaimana lewat seni mural, yang khususnya kalau di Jakarta itu kan cukup happening ya. Jadi, cukup menjadi identitas gitu untuk kota Jakarta, menggunakan mural. Tapi memang masih banyak kesempatannya gitu untuk anak-anak karena belum banyak tuh, mural yang dilakukan oleh anak gitu ya. Bahkan kadang itu tidak terpikirkan. Jadi, ini ternyata ketika ini dimulai, studi ini, itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari, eee, pihak kelurahan, pihak kecamatan di Jatinegara waktu itu di Jakarta Timur, yang melihat bahwa ini ternyata kok, apa namanya, ini menarik ya bahwa anak yang terlibat dalam mural project tapi juga, ngomongin tentang, isu sosial. Nah, prosesnya hampir sama seperti yang, di Mobile Arts for Peace, lakukan. Jadi kita mulai dengan problem, tree analysis, melihat atau mendiskusikan, eee, jadi di sini sebenarnya anak tuh diajak untuk melihat lingkungannya gitu. Kan kalau misalnya kita sebenarnya tantangan saat ini kan adalah, ketika anak sudah sangat caught up gitu ya dengan, media sosial, dengan dirinya sendiri gitu ya. Mmm, ini mencoba mengembalikan bahwa, "Ayo anak muda lihat lingkungan sekitarmu," gitu. Coba pikirkan secara kritis apa sih yang bisa diubah gitu, apa sih yang mau kamu, eee, apa, eee, kembangkan gitu. Mmm, dan itu nggak harus sesuatu yang, apa ya, nggak harus sesuatu yang besar gitu, bisa hal-hal yang sederhana, yang kecil, dan kadang kan perspektifnya anak juga menarik ya, kita, kadang suka nggak kepikiran gitu. Nah, ini, participatory mural proses partisipatoris ini sebenarnya yang, menjadi apa ya, eee, menjadi titian gitu ya untuk kita menggali, cara berpikir anak, menggali cara pandangnya, dan ini juga dalam proses ini saya berperan sebagai, mmm, artist facilitator. Jadi, di mana kemampuan atau skill melukis yang saya miliki itu saya posisikan sebagai fasilitator gitu ya. Jadi ketika anak mau bikin apa, idenya dari mereka, tapi saya yang pikirkan, "Oh teknisnya biasanya begini gini gini," atau antisipasi teknisnya seperti apa gitu. Nah jadi, eee, semua datang dari mereka, terus prosesnya kita bersama, mmm, karena kita berusaha, apa ya, membangun sebuah komunikasi yang damai, jadi dalam setiap prosesnya kita selalu melibatkan, local leader gitu. Jadi mereka tahu apa yang kita buat, mereka bisa memberikan masukan, bahkan sampai selesai karya pun, mereka ikut, apa ya, ikut melihat dan ikut merefleksikan gitu bersama-sama. Karena,
dengan cara ini juga menjadi salah satu jalan untuk, kita berdiskusi nih, maksudnya idenya anak-anak ini, eee, kira-kira Pak Lurah atau Bu Lurah, mau menanggapinya seperti apa gitu. Nah, di sini sebenarnya kembali lagi pada bagaimana peran anak, sebagai individu yang, mandiri tapi juga individu yang sosial, itu bisa terfasilitasi, lewat seni. Dalam studi saya ada 4 project mural, jadi ada di level kelurahan, di level, kecamatan, di level kota juga. Waktu itu organik aja berkembangnya, karena melihat, oh ini, diterima dengan baik, terus ada inisiatif baru. Jadi, itu juga salah satu proses yang menarik gitu ya, bagaimana, seni partisipatoris itu bisa memberikan, apa namanya, memantik gitu inisiatif-inisiatif baru. Nah, pada akhirnya kita, sepakat untuk bikin satu, catatan gitu, namanya istilahnya guidebook gitu ya, untuk, orang-orang atau kelompok-kelompok yang pengen bikin, mural kaum muda gitu, jadi mural partisipatoris kaum muda. Waktu itu kita bikin ini selama 3 sampai 5 bulan lah kurang lebih prosesnya. Jadi menyusun, apa namanya, bukunya seperti apa, dan ini sebenarnya merespon, apa ya, forum anak di daerah lain yang juga penasaran gitu cara bikinnya nih gimana, prosesnya gimana, dan, juga bisa dipakai di sekolah gitu ya misalnya, panduan ini. Nah kemudian kita sudah apa, me-launching-nya ini tahun lalu, bulan Juli dan, sebagai hasil studi gitu ya, sebagai sebuah tesis, kemudian saya, eee, ya dari hasil praktik bersama itu, eee, dan ada beberapa juga, dari kuesioner dan interview, ini adalah cakupan, apa, findings-nya gitu ya. Jadi ternyata, eee, aktivitas atau partisipasi seni dan, bagaimana peran mereka, peran anak itu di, masyarakat khususnya, itu bisa menjadi bermakna ketika itu bisa sangat bermakna bahkan, ketika itu, memikirkan aspek relasi, relasional dan aspek politikalnya. Artinya, relasional ketika ada hubungan yang terbangun di situ. Jadi nggak cuman one off doang, kita bikin project seni terus selesai gitu. Nah, tapi yang membuat itu berarti adalah ketika ini terjadi, hubungan yang bertumbuh. Misalnya, oh ternyata jadi anak-anak muda dan Pak RT atau, Pak Camat gitu yang tadinya nggak ada apa, respect atau misalnya punya pandangan yang berbeda gitu. Oh ini anak-anak di sini cuma bisa merusak misalnya. Ternyata mereka punya, eee, cara pandang yang berbeda terhadap anak muda yang ikut project ini. Oh ternyata mereka creator ya, mereka kreatif, mereka bisa, diandalkan dan, perbaikan hubungan ini sebenarnya yang bikin makna baru gitu ya, menciptakan makna baru di lingkungan mereka, di, kelurahan atau kecamatan mereka. Nah, politikal artinya apa? Maksudnya, eee, nggak harus ekstrim ya politikalnya, tapi, adalah bahwa, oh ternyata anak muda bisa berpengaruh gitu, oh ternyata mereka bisa didengarkan. Ketika, ketika anak muda memiliki, perannya atau agensinya gitu ya, eee, apa yang mereka lakukan jadinya bermakna gitu. Kalau sebaliknya ketika aku udah capek-capek ngelukis, udah capek-capek apa, gambar gitu, tapi nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya, apalah artinya gitu kan. Nah jadi, kadang itu yang bisa bikin, anak-anak, jadi apa, skeptis gitu ya ketika, mereka nggak melihat pengaruh apapun gitu ya dan nggak melihat, tidak merasakan dampaknya. Nah jadi, hasil temuan dari studi PhD-ku adalah kurang lebih seperti itu dan ada 4, kata kunci gitu ya ketika ngomongin partisipasi yang bermakna bagi anak, adalah bagaimana itu memberikan, akses. Akses itu tidak hanya pada apa ya, kesempatan untuk ikut project gitu, tapi juga akses terhadap, material, apa, alat lukis, akses terhadap lingkungan yang positif, akses untuk eksplorasi gitu ya. Yang kedua identitas. Jadi, bagaimana sebenarnya lewat, project seni ini, mereka tuh jadi mengenal diri mereka sendiri, mereka jadi mengenal lingkungan mereka, masalahnya apa, apa ya, eee, meng-assess,
akar permasalahan gitu ya yang ada di tempat tinggal mereka. Dan identity juga berhubungan sama bagaimana anak muda jadi dikenal gitu ya sebagai, "Oh ini kan ini muralis muda yang kemarin bikin ini," gitu. Jadi mereka juga, ternyata tumbuh gitu ya, self appreciation, self value, dari keterlibatan seni gitu ya. Mmm, Interactivity, di mana proses, ada dialog, ada proses, eee, apa, berbagi keputusan, berbagi kepemilikan juga, itu menjadi hal yang bermakna dan transformation. Jadi bagaimana salah satu yang paling kuat dari studi ini adalah ketika anak-anak bilang bahwa, "Iya aku jadi bisa gambar sekarang, aku jadi punya pengalaman gambar di tembok," misalnya gitu. "Aku jadi bisa mikir kritis." Itu sebenarnya, eee, perubahan langsung yang anak-anak rasakan. Mungkin anak-anak nggak merasakan, tiba-tiba tawuran hilang gitu, mungkin enggak gitu ya, tapi, dampak langsung dari keterlibatan, mereka dengan seni atau berkesenian adalah mereka punya sesuatu yang evolving gitu, mereka punya sesuatu yang developing dan, ternyata itu juga menjadi sebuah, kekuatan gitu ya ketika mereka punya skill ini, skill itu, mereka jadi semakin, eee, haus gitu untuk bikin sesuatu yang baru, penasaran untuk bikin sesuatu yang baru. Nah, tentu saja ini, akhirnya hubungannya sama resource ya, ketika anak-anak, eee, udah punya bekal-bekal ini, nah bagaimana, lingkungannya mendukung itu gitu. Jadi bagaimana bisa ditindaklanjuti, bagaimana mereka bisa terus berkembang dan, akhirnya, ini sebuah framework framework eee, yang apa ya, yang menjadi hasil studi, mmm, ini adalah bahwa keempat poin tadi tentang tentang meaningful participation itu, apa namanya, dirangkai oleh 4 eee, tema gitu. Jadi bagaimana si seni partisipatoris ini memosisikan anak, eee, bukan di tepian lagi, tapi udah mengutamakan anak gitu ya. Kemudian, melatih untuk, memberikan ruang untuk memberikan makna gitu, exercising meaning making. Dan, building understanding itu antara anak muda atau anak-anak dengan orang dewasa. Jadi, di sini juga ada aspek intergenerational, mmm, piece gitu ya, bahwa ternyata orang dewasa dan, anak-anak juga bisa terjembatani lewat aktivitas seni. Dan yang terakhir adalah, ripples of action, itu yang tadi kita tidak bisa duga sebenarnya, inisiatif seni ini bisa sejauh apa gitu dia akan berdampak. Nah, salah satu ripples of action yang, eee, dengan senang hati aku ceritakan adalah ini baru, tahun ini bulan Mei, MAP dan beberapa metodenya itu istilahnya diadopsi oleh, Pusat Penguatan Karakter dari Kemendikbudristek gitu. Jadi mereka lagi bikin, punya inisiatif namanya mmm, Citizenship Citizenship. Jadi, bagaimana, anak-anak SMA gitu ya, itu, men diberikan diberikan penguatan tentang kesadaran sosial dan, metodenya adalah dengan menggunakan metode seni. Itu program mereka baru di-pilot, bulan Mei kemarin, tapi mudah-mudahan Agustus ini bisa mulai jalan, tapi baru di Jakarta sepertinya. Jadi khusus SMA di Jakarta. Nah, yang menariknya, beberapa metode yang dieksplor di MAP, termasuk salah satunya adalah lenong Betawi dan, mural yang menggunakan buku panduan dari yang kita bikin, ini dipakai atau diadopsi untuk, program Tunas Bhinneka ini. Jadi, mungkin sampai di situ saya, bisa bercerita. Jadi kalau misalnya, eee, membayangkan bahwa ternyata, seni ketika anak-anak sudah dipaparkan seni sejak dini gitu ya, itu, dampaknya atau efeknya itu luar biasa gitu ya. Itu, melebihi atau misalnya melampaui anak-anak sekedar bisa gambar, terus bisa main piano, tapi sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa
menjadi diri mereka yang kuat gitu ya, atau bisa menjadi diri yang mandiri dan juga sosial lewat seni. Dan mungkin terakhir saya mau putarkan satu video. Ini hanya sekilas tentang salah satu proyek mural, mungkin kurang lebih 1 menit. 1 menit ya. Oh ya, saya suaranya. Jadi ini adalah salah satu proyek mural yang dilakukan di kecamatan. Ini melibatkan 7 kelurahan, jadi forum anak dari 7 kelurahan. Jadi pada tahap awal tadi kita diskusiin di Kecamatan Jatinegara ini topik apa, isu-isu apa yang anak-anak muda itu rasa sangat signifikan gitu. Nah, ada 3 tema, jadi mulai dari persoalan keluarga atau lingkungan keluarga, kemudian yang kedua ada lingkungan apa namanya masyarakat, tetangga gitu ya, neighborhood. Yang ketiga baru lingkungan masyarakat gitu. Nah, dari semua studi ini sebenarnya yang menarik adalah isu bullying itu sangat selalu ada gitu di setiap di dalam 4 mural project ini. Isu bullying, isu tawuran. Jadi dalam proses ini juga anak-anak ikut terlibat, kakak-kakak pendamping, kakak-kakak forum anak gitu ya, dan juga orang-orang dari kecamatan. Proses ini sekitar 6 kali, jadi ya 3 minggu lah, 3 minggu, 4 minggu, 6 kali pertemuan sepanjang weekend. Jadi ada karya yang outdoor, lalu ada karya mural yang indoor. Ya, terima kasih. Lebih 5 menit nih, Mbak. Keren banget ya. Keren banget ya. Wah, keren banget Mbak Vina acaranya memang betul ya luar biasa. Itu namanya Terima kasih. participatory. Iya. Terima kasih banyak Mbak Vina yang telah share pengalamannya tadi. Yang pertama dari art untuk anak usia dini, kemudian juga tadi tentang mobile art piece ya, projectnya Mbak Vina. Kemudian juga yang terakhir adalah disertasinya Mbak Vina ya ini ya. Yang terakhir tadi bagaimana disertasinya juga biarpun Mbak Vina di UK tapi kebermanfaatan itu tetap di negeri sendiri gitu yang luar Ya, biasa. syukurnya begitu, Mbak. Iya. Jadi ini tuh sangat menginspirasi ya juga menggugah kita semua bahwa art ini is not a static art tapi juga art yang bisa jadi
awareness gitu, campaign awareness, menggugah kesadaran masyarakat. Ini yang mungkin belum semua pihak, belum semua sekolah, bahkan, kita sebagai parents tuh kadang di rumah itu kita masih mungkin waktu anak-anak saya masih kecil ya, ada kalanya kita menghalangi mereka gitu untuk membebaskan ekspresi artnya mereka gitu. Nah mungkin, di sini ada ibu atau bapak atau kakak-kakak, adik-adik yang mau bertanya langsung kepada Mbak Vina, kita beri kesempatan. Atau mungkin juga Mbak Vina bisa kasih tips-tips atau advice buat kita sebagai parent, sebagai guru tuh gimana sih caranya supaya kita tuh bisa kayak tadi tuh Mbak Vina, participatory art. Nah, mungkin kalau saya kebetulan karena saya mengajarnya IB base gitu, jadi saya memang sudah kolaborasi selalu dengan visual art dalam membuat karya misalkan tentang digital citizenship, itu kita buat poster untuk anak-anak untuk spreading awareness, itu sudah saya lakukan. Nah, tapi mungkin tidak semua sekolah nih punya privilege untuk melaksanakan itu gitu. Nah, mungkin juga ibu-ibu yang bapak guru atau mungkin yang lain yang ingin bertanya, Ini dipersilakan. saya mau izin tanya boleh? Silakan Bundi. Sebelum bunda-bunda lainnya mungkin saya duluan nggak apa-apa ya Mbak Vina. Iya, Tadi Mbak. eh, Siap. tadi menarik banget ya yang Mbak Vina katakan bahwa yang namanya sebuah partisipasi bermakna adalah adanya feedback gitu ya, adanya timbal balik gitu. Dan saya tuh sebenarnya mengapresiasi juga ya dengan eh, program pemerintah seperti P5 ini gitu ya, meskipun kadang-kadang agak merepotkan kita orang tua gitu ya. Cuman saya sih cukup mengapresiasi karena selama sepekan mereka itu diberikan kesempatan untuk explore, untuk berpikir kreatif, untuk mencoba mengeluarkan ide-ide gitu ya bersama kelompoknya gitu ya. Tapi yang saya sanksikan itu adalah apakah pemerintah nih atau ini ya lead guru sebagai controlling di situ itu melakukan adanya feedback gitu ya. Jangan-jangan hanya sekedar aktivitas aja. Oke, kamu kelompok ini bikin ini. Nanti ke ibu kamu ini ya, bagian ngambil ini gitu. Saya khawatir ternyata nih, padahal udah bagus gitu ya. Ide-ide dari apa namanya menteri kita gitu mungkin ya dengan EP5, tapi ketika sudah di ranah bawah tuh yang tadi Mbak Vina apa, katakan bahwa partisipasi bermakna adalah ada umpan balik, ada feedback, anak juga bisa merasakan, oh ini tuh seperti ini, bisa bahkan sampai menyalurkan ide ini, bisa bisa mengidentifikasi, bisa bla 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 gitu ya. Itu apakah didapat atau enggak ya gitu? Saya agak sangsi gitu. Gimana menurut pendapat Mbak Vina? Iya, terima kasih banyak Bundi bahwa apa sharing langsung dari lapangan gitu ya sebenarnya. Dan aku rasa itu juga masih menjadi tantangan bersama ya sebenarnya untuk benar-benar melihat ketika anak berpartisipasi itu ya kita yang dengerin gitu ya. Maksudnya kita juga serius gitu. Jadi em, ini yang sebenarnya juga saya rasa bukan salah Bundi sih untuk menyaksikan itu. Malah harusnya, ya semua orang juga merefleksikan itu gitu ya, bahwa, ketika sudah ada nih sebenarnya wadahnya, inisiatifnya udah ada. PR-nya kan berarti lebih ke bagaimana kita meyakinkan, bahwa ini tuh didengarkan atau ini ditindaklanjuti gitu ya, atau diberikan umpan balik. Nah, ya aku rasa itu adalah apa ya, cara berpikir kita bersama-sama sih yang harus, perlahan-perlahan gitu ya, di eee, ya digeser gitu, bagaimana kita menghargai suara anak. Itu aku kira, datang dari maksudnya ya dari kita sehari-hari juga, tapi ya aku rasa itu sebuah kekritisan yang sangat oke sih Bundi, bahwa, ketika kita menyadari bahwa, oh, ini kita ngerjain ini buat apa gitu ya. Nah itu sebenarnya kan yang penting gitu. Padahal sebenarnya kalau itu dalam riset ya, kalau itu dalam sebuah penelitian itu tuh sangat-sangat penting gitu. Apa yang dikatakan anak, apa yang mereka utarakan buat riset itu tuh sangat apa ya istilahnya, data yang sangat berharga. Nah jadi, harapannya kita juga bisa memperlakukan apa namanya, eee eee, project atau bisa memperlakukan program itu ya dengan program dengan anak atau untuk anak dengan serius gitu ya. Jadi, itu akan memberikan dampak yang lebih positif sih harusnya.
Terima Oke, kasih terima Bunda. kasih. Iya, terima kasih Mbak Vina. Mungkin kalau berbagi pengalaman sedikit nih, sebenarnya Mhm, P5 itu kan adalah exhibition gitu ya, exhibition dari karya ya. Dan mhm, ada hal-hal yang memang harus dilakukan, terutama oleh guru. Nih, kalau saya mengingat kacamata saya sendiri sebagai seorang pendidik, yang memang selalu, kalau saya memang selalu mengajarkan project base gitu. Kebetulan saya mostly adalah project base, tidak paper base, isi ABCD atau esai gitu. Tapi mostly adalah project base dan memang di situ yang perlu kita lakukan adalah kita itu, melakukan lembar refleksi. Refleksi itu mhm, adalah feedback dari anak-anak sendiri atau peer review, kita bisa melakukan peer review, atau juga dari parents yang datang, exhibition gitu. Parents yang datang exhibition itu atau project P5 itu, parents itu memberikan feedback langsung kepada iya, anak-anak melalui tanya jawab dengan form-form yang memang sudah oh disediakan iya. langsung oleh guru. Mungkin salah satunya itu yang sedikitnya bisa dilakukan. Oh ya, mohon maaf saya mau, membuka pintu dulu, suami saya sudah hadir Oh iya di iya, rumah. Saya izin dulu jangan ya sampai Bundi terkunci. sebentar. Ya Iya, silakan Mbak terima Tiasti. kasih. Terima kasih. Aku Memang mungkin mau nambahin sedikit, iya, tadi bener apa, menambahkan yang Mbak Yasti sampaikan, aku juga jadi kepikiran gitu ya, bahwa sebenarnya, mungkin alternatifnya adalah kita juga secara kreatif membuat channel-channel evaluasi gitu. Mungkin kalau yang, eee, klasik gitu kan kita bikin lembar evaluasi, tapi sebenarnya, banyak juga cara-cara misalnya, kita bikin apa namanya, barcode yang terkoneksi ke misalnya Padlet, kalau kalau dulu kan ada Jamboard, cuman nggak tahu deh Jamboard kayaknya udah mau tutup ya, tahun ini. Jadi bisa pakai apa, model-model seperti itu eee, untuk feedback gitu. Jadi, anak-anak juga kalau Padlet kan kadang itu kita bisa merespon, bisa kasih love atau bisa kasih komen gitu. Dan juga model yang kedua adalah model diskusi. Jadi biasanya di dalam project MAP ketika kita sudah ada exhibition gitu ya, kita bakal ada audience karena kan itu kan, lebih official ya sebutannya audience ya. Tapi kalau di sekolah atau apa mungkin bisa, terms-nya bisa lain. Nah di audience ini sebenarnya itu, adalah forumnya gitu loh untuk mendiskusikan, untuk memberikan feedback dan, aku rasa itu juga cukup penting ya ketika kita bikin karya atau kita mempresentasikan sebuah, mmm, karya gitu ya, mempresentasikan karya dari anak-anak, itu ada ruang untuk berdiskusinya dan ada apa, ruang juga untuk follow up-nya. memang lagi-lagi kalau di negara kita tuh yang paling lemah tuh feedback ya Mbak, alat Iya ukur ya, gitu ya. Kadang-kadang mhm mhm, kalaupun ia sudah ada lembar refleksi, dibaca mhm. nggak ya gitu. Iya iya iya, Iya gitu kan, apakah nanti ada evaluasinya gitu ya. Kita mhm mhm, husnuzonnya sih mudah-mudahan ada mhm, gitu ya. Karena saya ngerasain mudah-mudahan. sendiri nih, anak dengan jenjang berbeda, tiga tiga anak yang sudah sekolah, yang satu kan belum, Mmm, itu, eee, kitanya juga orang tuanya ikut repot gitu ya. iya iya, Di Indonesia itu gitu. iya, Saya nggak tahu heeh. ya ibu-ibu yang lain, ikut repot nggak ya dengan P5 ini kalau tapi mungkin memang, kita kan concern kita di pendidikan sekarang memang keterlibatan orang tua gitu ya, Mhm, diperlukan gitu ya. Cuman saya agak sangsi gitu nih, ini anak-anak mmm, tuh paham nggak sih setiap, tema yang, project ini gitu ya? Apakah, mhm mhm. tadi, eee, Iya, seni ini memang melalui project ini melekat gitu ya dan mereka tuh paham, kayak tadi kan lewat mural jelas ya, mhm, Mbak, ya, mereka, jelas ya idenya, kemudian mereka ada yang mau disampaikan pesannya gitu ya. Saya kadang-kadang nih, kayak kayak, bukan bukan ini ya, bukan meng-underestimate, cuman jadi khawatir hanya membuang-buang biaya gitu. mhm, Jadi, eee, bagus gitu ya, cuman, ada nggak sih ide sebenarnya mereka tuh dari mendasar tuh ada nggak sih, ini kenapa bikin ini, kemudian, mhm. bermakna lah gitu. Itu tuh Iya kan iya mungkin iya. nggak include di situ, hanya Iya mungkin orang betul. luar ngelihatnya gitu, anak-anak tuh kira-kira, eee, ini nggak ya, Mhm eee, mhm, merefleksikan nggak ya gitu. Saya mhm. khawatirnya hanya sekedar, "Oke oke, capek doang, keluar Iya iya. biaya doang," gitu ya. Tapi ya saya sih salut ya, apresiasi juga karena dari situ mungkin akan jadi muncul juga nih yang bakat-bakat yang tadinya terpendam kan jadi terlihat gitu ya, Mhm seni mhm. gitu ya di project P5 ini gitu sih. Itu aja sih paling. Silahkan Mbak Tiasti. Terima kasih Terima Bundi. kasih Ini Bundi, kayaknya Mbak artinya Vina.
butuh riset lebih lanjut ya. Karena kan ini Betul. ada pertanyaan risetnya Bundi nih. Ini Iya. anak-anak ini nggak sih? Gitu. Amin ya Allah. Semoga bisa bahasa Inggris ya, Bisa Mbak. nih Amin ya Bundi Allah. jadi disertasi. Jadi Jadi topik disertasi disertasi nih. bisa. Iya, betul. Betul, karena Iya memang juga ya, Project iya P5 seru ini juga ya. Project P5 ini kan masih baru ya di Iya, Merdeka Belajar. betul. Kalau kita untuk kurikulum yang memang diadaptasi, kebetulan memang foundernya adalah Ibu Najla Shihab yang memang mencetuskan Widih. Merdeka Belajar. Dan itu adalah memang sebenarnya semua itu mostly itu dari IB yang di-Indonesiakan gitu, IB yang dilokalkan. Jadi semua udah berhak berpikir kritis sebagaimana cara pandang sekolah IB. Itu yang kita syukuri di situ ya. Semua sekolah itu berhak menggunakan itu sebagai Merdeka Belajar itu sebagai cara berbelajar kita yang baru. Tapi memang belum semua siap. Nah, di situ yang mungkin caranya adalah ketika P5 itu karya tidak hanya membuat karya terus kemudian dipamerkan, tetapi riset sebelumnya. Jadi anak-anak yang lower level bahkan itu sudah bisa riset kecil-kecilan sebetulnya. Apalagi yang sudah upper level, yang sudah kelas 4, 5, 6, itu sudah bisa membuat riset. Jadi kita sebagai guru, kalau di sini banyak Bapak dan Ibu guru yang mengerjakan proyek P5, saran saya adalah kita membuat jurnal dulu. Nah, kita dia punya jurnal, jadi itu kita punya sebuah isu, kemudian bagaimana cara kita apa namanya isu tersebut kemudian dijadikan project P5 dan juga apa integrasinya tadi dengan visual art misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan. Jadi ada perjalanan risetnya sampai akhirnya karyanya bisa dipamerkan. Ini mungkin yang belum semua tahap bisa dilakukan di setiap sekolah. Yang mudah-mudahan Iya. pelan-pelan ya, ini cara berpikir baru nih Mbak Iya. Vina di Indonesia. Wah, ini ada pertanyaan ya. Sudah ada pertanyaan. Apakah tadi sudah sempat dijawab? Sepertinya belum ya, yang dari kolom chat. Baru kolom chat kayak Baru ya? Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mbak Vina dari Mbak Yuli Nur Saptiawati dari Tangsel. Anak saya suka sekali gambar. Yang jadi perhatian saya justru bukan hasil gambarnya, tetapi imajinasi dan cerita di balik gambar yang dia buat. Bagaimana caranya mewadahi kreativitas berpikirnya supaya ini tidak berhenti di masa kanak-kanak saja? Terima kasih. Terima kasih ya Terima Mbak Yuli kasih. sudah bertanya. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kadang kan kita nggak sangka ya kalau imajinasi anak tuh sejauh apa gitu. Bahkan kadang-kadang tadi yang Mbak apa Justy juga sampaikan, kadang imajinasinya harus kita stop gitu, jangan terlalu jangan terlalu jauh gitu. Nah, tapi sebenarnya yang menarik adalah ketika mereka menuangkan imajinasi itu dengan gambar atau ya visual atau misalnya dengan puisi gitu ya. Itu sebenarnya menjadi media dialog kita sama anak sebenarnya. Jadi kita bisa tanyain maksudnya nih gimana, ininya siapa, itunya apa gitu. Jadi sebenarnya itu adalah, channel gitu untuk kita membangun komunikasi. Nah, kadang lewat, itu juga itu bisa menjadi apa, maksudnya lewat karya anak-anak, imajinasi anak-anak itu juga bisa menjadi, eee, pintu masuk untuk, eee, mengajarkan gitu, mengajarkan misalnya mengajarkan suatu pemahaman tentang tentang, pemahaman moral atau pemahaman cara pandang gitu ya. Misalnya, anak yang punya cara pandang A gitu ya, yang sebenarnya orang tuanya nggak terlalu sreg gitu. Nah, lewat karya seni misalnya, itu bisa menjadi, cara atau bisa menjadi media untuk orang tua, berbagi bahwa menurut mama atau menurut, ayah, ini tuh gini gini gini, tapi semua orang punya cara pandang masing-masing. Nanti, kita sama-sama ya membahas maksudnya ketika kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut atau apa, kita sama-sama obrolin ya. Jadi yang menarik adalah, sebenarnya karya seni itu tidak, monolog gitu. Jadi dia nggak anak bisa bikin apapun, tapi bukan berarti itu nggak bisa dibicarakan gitu, bukan berarti itu nggak bisa didiskusikan. Nah, ketika kita sebagai orang tua terus, menggali gitu ya, makna dari imajinasinya mereka, mudah-mudahan sih mereka nggak stop berhenti berpikir kreatif ya gitu. Karena mereka tahu bahwa, saya boleh kok melakukan ini gitu, saya bisa kok mendiskusikan ini. Lain ceritanya ketika, mmm kita sebagai orang tua, merasa punya otoritas untuk, "Kamu nggak boleh gambar itu lagi ya, itu, eee, nggak bagus gitu maknanya," atau segala macam. Jadi satu arah, nah itu yang mungkin malah membuat anak jadi nggak berani,
gambar, nggak berani berimajinasi, nggak berani cerita bahkan, maksudnya kayak nggak berani nunjukin gambarnya gitu kan, jadi ya sayang ya. Malah harusnya itu bisa jadi jalur komunikasi, jadi enggak gitu. Jadi takut. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau cara pandangku. Kalau ibu bapak yang lain mungkin bisa punya cara pandang atau pendapat yang lain. Silahkan ibu bapak yang lain yang mau sharing. Sepertinya sudah paham semua. Masih mencerna mungkin ya Bunda ya. Atau sedang mencerna. Iya, Nah, ini masih ada sedang dari mencerna. dari Dari Mbak Mbak Sari. Sali, ya, dari Mbak Sali Nur. Saya tertarik dengan membangun percaya diri anak lewat seni. Bagaimana kita sebagai orang tua merespon hasil seni anak supaya bisa tetap percaya diri tetapi tidak berlebihan. Kemudian, apakah umur anak berpengaruh pada perkembangan seninya? Pada usia minimal berapa sudah bisa bikin mural? Usia termuda yang pernah Mbak Vina temui. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Sally. Kalau untuk membangun percaya diri lewat seni, saya rasa apa ya? Karena kan berkesenian adalah proses ya. Jadi mungkin ketika dan khususnya ketika dia bisa menggunakan seni untuk mengekspresikan diri dan kadang kan seni itu juga menjadi ruang feedback ya. Jadi kalau misalnya anaknya eh, berkreasi atau apa, terus orang tuanya juga mengapresiasi. Nah itu kan sebenarnya bentuk-bentuk eh, apa ya untuk membangun kepercayaan diri anak gitu. Cuman sebenarnya percaya diri itu nggak hanya soal yang positif ya. Kalau menurut pengalamanku sendiri, mendapat kritik itu adalah salah satu jalan untuk kita bisa menjadi percaya diri. Jadi ketika memang kita mau mengkritik sesuatu em, kepada anak gitu ya, lakukan gitu. Mungkin anak nggak langsung seneng, tapi disitulah sebenarnya proses menerima bahwa berbagai pendapat gitu, bahwa apa, oh nggak apa-apa dikritik, dan itu kan sebenarnya jadi cara belajar untuk menerima diri ya, dan akhirnya jadi bisa merasa percaya diri. Em, jadi buat aku pribadi, aku sih merasa bahwa eh, maksudnya aku dengan berkesenian itu sangat membangun rasa percaya diriku. Dan itu membuat aku jadi tidak mudah, apa ya, down ketika orang punya komentar lain tentang diriku gitu. Terbiasa untuk menerima, apa namanya, komentar, terbiasa. Tapi mungkin tidak lebih kejam dari netizen kali ya. Karena kan kalau dari komentar netizen, nggak bercanda ya. Jadi itu sih membangun percaya diri lewat seni, ya kita jadi lebih terbuka terhadap berbagai pendapat. Tapi kalau misalnya eh, tentang usia, apakah umur anak berpengaruh pada perkembangan seninya? Em, saya rasa anak yang kecil pun bisa bisa skillnya bisa luar biasa gitu ya. Em, dan orang yang sudah tua pun bisa juga baru belajar seni gitu. Jadi tidak ada batasan dan tidak ada standar, tapi em, ada usia-usia di mana anak mulai lebih memahami soal bentuk, lebih memahami soal komposisi, gitu. Jadi em, apa? Memang secara perkembangan otak itu juga akan mempengaruhi cara mereka apa ya membuat anatomi gitu ya, menggambar anatomi dan segala macam. Jadi aku rasa em, ada pengaruh usia terhadap perkembangan seni, tapi juga sebenarnya environment em, artistic environment-nya yang lebih penting gitu ya. Bagaimana keluarga terus mendukung anak untuk mengakses seni, dan yang sebenarnya yang menarik dan seru buatku adalah sebagai orang tua melihat kesempatan-kesempatan gitu. Misalnya ada acara di museum mana, ada kegiatan di apa pementasan di mana, itu lihat itu sebagai kesempatan untuk anak engage dengan seni gitu. Karena inspirasi bisa datang dari mana aja. Kayaknya aku juga inget pas nonton waktu kecil diajak nonton apa teater apa gitu, terus pengen jadi pemain teater gitu. Jadi kadang ya itu memberikan haknya gitu ya anak-anak untuk mengakses seni, untuk melihat berbagai keindahan dan keseruan seni. Em, dan bisa mural bisa umur berapa berapa aja sih menurutku, selama temboknya boleh dipakai. Jadi kalau yang di proyekku itu kan karena kita pakai tembok publik, jadinya em, usianya waktu itu dipertimbangkan, dan yang termuda adalah usia 12 tahun. Tapi karena kita kerjanya sama-sama dan melibatkan banyak pihak, so far sih aman gitu. Tapi kalau misalnya muralnya
rumah sendiri, nggak apa-apa sih. Oke, Semoga makasih Mbak menjawab ya. Vina. Iya, kebetulan di rumah saya ada mural loh, satu tembok untuk anak saya dan anak-anak tetangga berekspresi. Masya Oh, Iya. Allah. fotoin dong, Keren. Mbak. Saya fotoin ya, Seru tapi masih banget. masih yang basic banget gitu muralnya, belum berwarna, hanya Ya monokrom. paling nggak ada Iya, ruang kan. ada di ruang. Iya, di sini dari Bunda Tia, Bunda Alzam, di sini bertanya juga, anak saya usia 5 tahun, sejak kecil sudah memperdengarkan musik anak ya seperti ABC, One Two Three dan musik-musik yang lainnya. Alhamdulillah anak saya sudah bisa melafalkan angka dan huruf, tetapi secara visualnya tidak tahu angka dan huruf. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar anak bisa menghafal secara visual melalui seni angka dan hurufnya, visualnya, dan juga audionya gitu. Dan Mbak Vina punya tips untuk anak usia dini. Silakan Mbak Vina. Terima kasih, Bunda Tia. Kalau dari pengalaman saya, karena mungkin saya lebih banyak pengalamannya apa ya di usia-usia yang lebih dewasa, jadi mungkin tentang skill membaca atau skill menghitung gitu ya, itu mungkin Mbak Tiasti lebih paham gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk menghafal secara visual gitu ya, angka dan huruf, menurutku itu bisa juga dengan cara bermain sih sebenarnya. Karena tidak melulu harus, maksudnya nggak melulu harus lewat gambar, berkarya gitu ya, berkesenian, tapi juga menggabungkan dengan bermain, eee, tapi mungkin, bisa maksudnya menggambar tapi dimainkan gitu ya. Jadi, kurasa ya dengan ide-ide kreatif itu, nanti anak bisa terbiasa ya melihat, eee, karena setahuku juga maksudnya kan anak kekuatannya beda-beda ya. Kalau misalnya aku pribadi kekuatanku tuh di visual, jadi malah kalau aku lihat angka, terus-menerus aku akan inget gitu. Nah mungkin perlu maksudnya perlu telusuri lagi gitu ya, kalau anak Mutia nih, eee, lebih mana ya dia mungkin dia dengan nyanyian malah lebih mudah menghafal gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa membaca gitu, huruf gitu. Tapi mungkin butuh, stimulasi yang berbeda. Kalau menurut Bundi atau, Mbak Tiasti ada Nah ini Bundi nih jagonya nih. Bundi suka share nih tentang ini soalnya. Enggak juga sih. Paling kalau ini sharing doang sih kalau dari saya pribadi, kalau anak udah hafal mungkin tadi lewat audio memang sudah hafal, tapi dia nggak paham nih visualnya gitu ya. Dilihat juga usianya gitu ya, usia anaknya juga berapa gitu. Karena kita jangan maksain juga nih anak usia setahun gitu ya, dipaksain harus juga pakai kartu, ini huruf ini harus bisa gitu ya. Memang ada beberapa anak yang cepet gitu ya, cuman kalau kita lihat usianya dia masih terlalu kecil ya nggak apa-apa, hanya sekedar untuk stimulasi saja, tapi jangan sampai ngedrill harus emang hafal nih gitu ya. Jadi intinya sih, seperti yang tadi Mbak Vina bilang gitu, jadi nggak cuman, oke di lagu aja, tapi di satu sisi lain tuh sebenarnya anak juga bisa kita stimulasi juga. Misalkan kalau dari sisi visual, pakai kartu gitu ya, atau misalnya juga dengan sambil, menggunting, menggambar gitu ya, dan itu konsisten dilakukan gitu ya. Nanti lama-lama bisa sendiri deh mereka mereka tahu gitu, atau kalau sekarang kan kayaknya banyak gitu ya, kayak kayak gini-gini nih buku-buku yang menarik nih, kayak berwarna-warni gitu, kelihatan nggak ya? Bentar deh. Jadi ada angka, huruf ditempel-tempel gitu loh. Bentar deh saya ilangin dulu latar belakangnya. Oh kayak gini, ini kayak angka gini kan, ini dia bisa dilepas pasang gini kan Bun, gitu ya. Dia tuh jadi bisa sambil, bermain gitu yang tadi Mbak Vina bilang gitu. Jadi anak, lama-lama juga tahu, tidak hanya tahu angkanya bahkan bisa mengurutkan nanti di saat tahap selanjutnya gitu ya. Jadi banyak banyak yang bisa dilakukan sih sebenarnya gitu ya. Jadi jangan terpaku, "Ih, kok ini udah hafal doang tapi visualnya belum bisa," gitu ya. Terus distimulasi aja Bunda dari berbagai arah, baik dan dari berbagai, apa namanya, media gitu ya. Insyaallah, dengan konsisten dan tidak terlalu memaksakan, insyaallah nanti juga bisa gitu. Kalau itu dari yang, saya lakukan ke ketiga anak saya tuh kayak begitu gitu. Jadi ketika anak nggak di-drill tuh mereka tuh malah ketagihan sendiri gitu, belajar tuh, seneng gitu.
dapat udah yang ini udah bisa, dia minta lagi yang lain dengan cara explore yang lain. Tapi kalau kitanya ngedrill banget, gimana sih nggak ngerti-ngerti, padahal dia masih masih setahun setengah gitu ya. Udah takut duluan tuh Bunda nggak mau belajar lagi dan sayang banget gitu, padahal itu kan masa-masa emas anak gitu. Gitu aja sih, paling mungkin Mbak Tiasti bisa tambahkan. Udah lengkap banget ya penjelasan dari Mbak Vina dan juga Bondi. Halo, itu Alzam atau Alfaiz tuh Bunda Tia? Belum masih melek ya, belum tidur tuh temanin Bunda tuh. Halo. Ini Alzam atau Alfaiz Tuh tuh? kacamata keren banget. Kacamatanya keren loh. Keren, iya mungkin iya sama sih seperti Mbak Vina juga Bundi. Kalau saya dulu kebetulan karena memang waktu anak-anak saya balita, saya kebetulan ngajar di sekolah Montessori. Jadi saya banyak dapat informasi dan juga media ya tentang mengajar anak. Nah, jadi kalau ini kan dia dengar pertamanya jadi audio. Kalau saya memang sebenarnya lebih baik visual dulu kita kenalkan gitu. Karena kalau visual itu kan anak itu kan masih berpikirnya konkret ya di anak usia praoperasional itu cara berpikirnya konkret. Jadi dia belum mengenal yang abstrak. Sedangkan kalau musik itu lebih abstrak menurut saya. Jadi waktu itu sih betul seperti yang Buni dan Mbak Vina bilang kita tuh harus pakai yang tangible, bisa dipegang oleh anak yang hands on gitu. Propsnya tuh harus hands on. Misalnya waktu itu kita pakai namanya adalah sandpaper alphabet. Sandpaper alphabet atau sandpaper numbers gitu. Jadi ini adalah apa namanya angka yang kita buat dari kertas amplas. Kertas amplasnya ada yang kasar dan yang halus, kita pilih yang kasar. Kemudian anak itu membuat jari tangan gitu ya satu dengan jarinya, dengan dua jari. Kenapa dengan dua jari ini? Karena di jari-jari ini ada syaraf-syaraf. Sehingga ketika anak itu meraba, satu gitu ya, seperti itu. Kemudian dia mengulanginya di tray, di apa sih, di nampan. Nampan kita isi dengan apa pasir mainan gitu ya. Pasir mainan itu, anak itu meraba di sandpapernya satu, kemudian meraba lagi di sandpaper di apa tray itu di apa papan pasirnya itu dia bikin satu. Nah, dia kan mengingat karena itu terstimulasi syaraf-syaraf yang ada di jarinya sehingga akan merekam lebih lama dibandingkan dengan hanya melihat atau mendengar. Ini yang saya apa ya saya pelajari dulu waktu Montessori dan kebetulan anak saya masih balita sekolah bersama saya dan di usia 3 tahun itu keduanya sudah lancar membaca ini tanpa drilling gitu ya tanpa ikutan les apa namanya bimba atau apapun gitu tapi karena memang lewat permainan-permainan Montessori waktu itu kebetulan salah satu yang sangat bermanfaat sih sampai saat ini mungkin itu sih kalau dari apa pengalaman saya gitu Bu Neti ya mudah-mudahan bermanfaat ya dari penjelasan Mbak Vina juga dari Bundi dan juga dari sedikit dari saya. Halo Azam Alfaiz, masih melek ya, happy banget tuh. Dicari Bunda Vina tuh dari Inggris. Nah, mudah-mudahan juga bisa ke Inggris ya, kayak Bunda Vina ya. Ini Iya. Ah, Alfa. masih melek ya. Oh iya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, mungkin ini pertanyaan penutup karena sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kasian juga Mbak Vina, mungkin ada kegiatan lain ya di sana. Nah, dari Bunda Eis Sartika, izin bertanya, di suatu tempat, di banyak tempat sih kayaknya ini Bunda Eis ya, ada anak-anak yang sering mendengar yang bukan sesuai dengan umurnya. Ini adalah masalah kita bersama. Gimana ya supaya nih lebih ke apa namanya musik ya? Gimana supaya lagu anak bisa berjaya seperti dulu? Nah, gimana ini? Zaman kita dulu banyak lagu anak. Sekarang bagaimana nih Mbak Vina? Aduh, saya boleh sedikit sharing nggak? Cuman Boleh maksudnya bukan banget. tujuan untuk membandingkan gitu ya. Cuman kan Iya. karena memang karena kan kami yang kami alami di sini, jadi apa belajar gitu ya. Kalau di sini tuh library-nya Central Library gitu ya. Jadi perpustakaan kotanya. Mereka punya program banyak banget buat anak-anak. Itu yang bikin saya juga sebenarnya kayak, aduh kita harusnya di Indonesia bisa kayak gini gitu ya. Mungkin udah ada, cuman nggak sebanyak itu kali ya, atau hanya occasional gitu. Tapi kalau ini tuh rutin gitu. Setiap minggu untuk anak yang PAUD atau maksudnya anak di bawah 5 tahun ada 3 kali seminggu. Untuk yang anak remaja ada berapa kali gitu. Jadi mereka punya program yang rutin dan yang menariknya adalah mereka punya nursery rhyme setiap seminggu sekali gitu. Nah itu yang sebenarnya pertama kali aku bawa anak aku untuk dengerin nursery rhyme dan sampai sekarang akhirnya dia mencintai musik-musik
anak gitu, sebelum mencintai musik Frozen. Jadi dia sudah terpapar sama musik-musik anak dan itu membuat dia juga juga nempel gitu dan jadi itu sebenarnya menurutku salah satu faktor ya di mana ruang untuk anak mendengarkan musik anak dan kan seru ya sebenarnya nursery rhyme itu atau maksudnya lagu-lagu anak itu kan banyak gerakannya gitu, banyak apa aktivitasnya gitu, ekspresinya gitu. Jadi dari kecil tuh mereka mungkin kalau di PAUD gitu kan banyak diperkenalkan ya, maksudnya mereka banyak dengar nyanyi dan segala macam. Tapi kalau misalnya semakin sering mereka mendengarkan itu pasti kan mereka juga semakin mencintai musik-musik anak gitu. Dan yang faktor kedua aku rasa juga adalah dari orang tuanya yang kadang kita harus ngalah gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin kuping kita kan pengennya dengerin lagu-lagu yang kekinian yang bikin apa cocok gitu ya buat orang dewasa. Tapi kalau ada anak mau nggak mau kita dengerin lagu mereka gitu. Kalau apa namanya kalau pengen mereka juga mencintai lagu anak gitu. Kadang kan mau nggak mau mereka akhirnya jadi dengerin lagu dewasa dan ngikutin itu terus gitu. Jadi menurutku sih itu ya kalau dari aspek eksternal dan internal. Kalau Bundi, Mbak Tiasti atau bunda-bunda yang lain ada tips atau Gimana nih trik? Bundi? Masalah di Indonesia nih kayaknya. Kalau dari saya sih masalahnya di pemerintahnya, Mbak. Kalau dulu tuh kan memang concern banget kayaknya ya ada departemen penerangan, bener-bener kayak protek banget gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya bebas. Anak-anak semua megang HP Oh juga iya. TikTok ya. seharian gitu loh dan mereka punya sosmed dengan banyak orang tua yang maksudnya membolehkan aja. Padahal kita tahu WHO bolehinnya tuh 13 tahun boleh punya Ya. gadget. Ya. Sosmed juga harus udah usia berapa, tapi kan nggak semua orang tua tuh punya knowledge itu kan. Akhirnya mereka dengan mudahnya, apa, akses dan pasti namanya di sosmed tuh reel atau di TikTok tuh suara Iya lagu ya. semua orang Iya, dewasa dong iya, gitu. banget Jadi banget. anak-anak secara nggak langsung tuh kan juga terpapar dan akhirnya Terpapar. hafal gitu, karena sering muncul gitu. Jadi pertama ya tadi yang Mbak Vina sih udah bener, eksternal internal gitu ya. Pertama pemerintahnya concern dulu nih gitu ya. Maksudnya dibatasi gitu ya, kayaknya sekarang kita kayak ngerasa nggak ada nih kayak Depkominfo nih, ada nggak sih gitu ya, kayak gitu. Pemerintahnya tuh antara ada dan tiada gitu. Terus kemudian, Ya yang memang pemerintahnya lagi kacau. iya gitu, jadi concern ke anak tuh kayaknya nggak ada gitu. Terus Iya. yang kedua, Iya. apa namanya, kesadaran dari orang tuanya juga belum 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 terbangun dengan baik gitu ya, bahwa anak-anak tuh harusnya mendengarkan ya yang sesuai dengan anak-anak gitu ya. Kalau ini ngomongin lagu cinta, saya kadang saya aja sampai ketawa tuh nonton di reel tuh ada anak laki-laki, itu bisa sampai mimiknya sama dengan lagu dewasa yang apa gitu ya, eee, apa lagunya Mahal Ini, mati-matian gitu loh, saya sampai kaget, dia padahal anak laki-laki, dia bisa berekspresi seperti ibunya, dan saya juga ngerasa sedih sih, saya ikutan ketawa, padahal itu harusnya miris ya gitu. Tapi secara nggak sengaja ketika melihat itu, nganggepnya lucu, padahal ketika dipikir lagi, ini tuh ajaran yang salah sebenarnya gitu ya. Karena ternyata, dia mencontoh gitu, udah kan sampai hafal dan itu tuh lagu bener-bener cinta banget gitu kan, dan dia tuh masih kecil gitu. Jadi ya harus Iya. dari holistik gitu ya, dari semua pihak gitu ya, terutama sih kalau kita pengen bener-bener bagus gitu ya, awalnya dari pemerintahnya. Bagaimana membatasi, bagaimana mempunyai program seperti di Inggris itu, Masya Allah banget gitu ya. Dan itu yang harusnya digalakkan. Jadi Perpus tidak hanya menyediakan buku saja, tapi juga program-program. Begitu Ayo juga Bundi. iya gitu. Ayo Mbak, ayo Mbak. Semangat. Kita bisa berkembang ke sana gitu Iya. kan. Jadi ya memang PR-nya banyak sih ya Mbak ya. Mudah-mudahan Iya. bisa kita tetap nasionalisme kita tetap dengan NKRI ini gitu ya, yang Iya. sekarang sedang darurat gitu ya. Kadang-kadang Iya. kalau ngedenger cerita di temen di Malaysia, di Inggris, apa kita pindah aja gitu kan, kira begitu gitu ya. Betapa indahnya negara luar, tapi lagi-lagi kita apa namanya, banyakin doa lah gitu ya. Mudah-mudahan Tapi di anak-anak sini juga banyak masalah sendiri kok. betul Rumput betul ya, tetangga lebih iya hijau Mbak tapi ya, rumput tetangga lebih hijau. Intinya sih di orang tua aja sih, Mbak Lis, kalau menurut saya. Jadi setiap orang tua itu kan
Kalau kita ngarepin pemerintah kayaknya udah gimana, kita orang tua aja, gimana membatasi gitu ya, dan, apa, punya aturan gitu ya, dan ngasih tahu gitu, ini tuh nggak boleh gitu. Walaupun akhirnya anak terpapar dari anak tetangga atau teman sekolahnya. Tapi paling tidak mereka punya nilai-nilai gitu, punya standar, "Ini kata mama aku tuh nggak boleh, ini belum boleh." Nah itu anak kalau udah sampai tahap bisa Iya nasehatin ya. temennya, kita udah berhasil gitu. Saya pernah tuh, Mhm. anak saya denger dari luar gitu ya, dia masih 3 tahun kan waktu itu. Terus temen sepermainan rumahnya itu dia nyanyi lagu yang ada di TikTok kalau nggak salah gitu. Terus, itu masih SD kelas 1 padahal. Terus, saya dari dalam lihat, "Nggak boleh kata mama aku, itu lagu orang gede." Kata mama aku, dia udah ngomong gitu. Saya dari dalam itu udah seneng, oh ternyata berhasil gitu apa yang kita Iya iya. tanamkan. Nah itu tuh ternyata, apa, bekerja gitu loh Bunda, walaupun menurut kita, ngomong begitu, "Ah, anak ngerti nggak sih?" Gitu ya, ternyata kadang-kadang itu ternyata di alam bawah sadar atau secara sadar mereka, mereka tuh paham gitu. Jadi Mhm ya mhm. mudah-mudahan, anak-anak kita terjaga ya, gitu aja sih. Karena mengerikan ya Mbak Tiasti ya, zaman sekarang gitu, jadi ya banyak pihak, soal pemerintahnya juga udah nggak bisa gimana ya, Mbak, ya. Jadi kita Mhm juga mhm. memeluk erat keluarga kita masing-masing Oh gitu, iya. menjaga gitu sih. Mhm Itu aja mhm. sih jadi kepanjangan nih. Makasih. Terima kasih ya, saya jadi belajar banyak nih dari ibu-ibu juga. Banyak ilmu. Masya Allah masya Allah. Sama-sama Mbak Vina, masya Allah. Udah nggak terasa ya, Mbak Tiasti. Iya, Seru jadi banget udah malam hari lewat ini, masya nih. Allah. Betul. Terima kasih banyak Mbak Vina, Bundi, juga semua bunda-bunda yang sudah bertanya, berpartisipasi aktif pada malam hari ini. Mbak Is itu bilang dunia anak masih darurat. Ya betul, dunia anak di Indonesia maupun di seluruh bagian dunia itu masih darurat. Apalagi mungkin anak itu belum menjadi prioritas ya kalau di Indonesia sendiri. Jadi kita bisa mulai dari lingkungan terdekat, betul tadi yang Buni sampaikan dari keluarga kita sendiri. Kemudian juga apa sih sebenarnya tadi kalau mengingat partisipatori tadi dari Mbak Vina, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Sedikit yang bisa kita lakukan ya. Kita nggak sebanyak itu, tapi sesedikit misalnya nih kalau zaman anak-anak saya balita, saya pilih anak-anak saya tidak main keluar, tapi anak-anak tetangga semua saya bawa ke rumah saya. Di situ saya ajak sholat, saya ajak baca buku, kemudian saya ajak nyanyi-nyanyi yang memang sesuai usianya. Nah, itu yang waktu itu kita lakukan untuk anak-anak saya masih balita. Nah, mungkin dari situ kita bisa apa ya membentengi ya. Mungkin kita tadi Bundi bilang ya, kita sulit gitu, tapi kita bisa gitu. Mungkin waktu itu yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semua bisa punya sudut pandang yang bertumbuh, growth mindset kalau bahasa kerennya, tidak fixed mindset gitu ya, untuk menjadi orang tua yang tetap berdaya guna dan kita terus belajar nih karena setiap tahun kita eranya berbeda. Terima kasih Mbak Vina. It's an honor, it's truly a blessing and an honor kita bisa ketemu Mbak Vina yang mau memberikan ilmu jauh-jauh dari UK kepada kita semua di Indonesia di sini. Akan menjadi ilmu yang terus bermanfaat, Mbak Vina. Kita tunggu kedatangannya kalau pulang ke Indonesia ya, Mbak. Kabar-kabarin, siapa tahu bisa meet Iya. up. Harus ya. Iya, mudah-mudahan bisa meet up Harus nih meet up sama Mbak kita. Vina. Atau kita punya project apa ya, Bundi ya? Iya, boleh Boleh. boleh. Anak-anak di Insya Allah. Tangsel dan Depok deh sementara deh, boleh. Iya. Iya, Terima amin ya kasih Allah. sekali lagi atas kesempatannya ya. Mmm, Iya, dan sama-sama Mbak Vina, sama-sama masya saya Allah. juga jadi belajar. Terus Iya. belajar. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, Oh iya, silakan. ya Bundi foto bisa bersama screen, dulu. screen bisa capture ya, Bundi. Mau Baik, yang capture, baik. Bundi? Iya. Mbak Semuanya Tiasti boleh. aja boleh nggak? Oh, saya aja, oke ya. Saya harus Semuanya manggil anak saya nih, boleh. agak. Sebentar. Semuanya Oh iya, boleh open cam dulu bagi yang silakan. bisa, bagi yang bisa open cam. Boleh open cam ya. 1, 2, 3. Oke, kita kayaknya cuma satu halaman aja kayaknya Bundi ya. Aduh, sudah 2 tapi sudah berguguran sepertinya nih. Karena sudah malam ini. Sudah malam. Sudah malam. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Thank you so much Mbak Vina. Aku Apa ada link is ini, Iya, Mbak, silakan Mbak Vina, silakan. link guidebook-nya. Oh iya ya.
Mau Ada dikirim di yang sini atau nanti? Oh, boleh nanti lewat Boleh Bundi lewat Mbak saja. Feni atau Ya, Ya. lewat Mbak Mbak Feni Feni, nanti lewat Mbak saya Feni. kirim ke Ya, grup. Ya. lewat Mbak Feni nanti moral guide dari bukunya Mbak Vina bisa disampaikan. Akan terus bermanfaat nih Mbak Vina untuk orang-orang Ya, yang memang nanti silakan apa dibaca. namanya penggemar art. Coba Mbak Vina juga publish buku ya ternyata Mbak Vina ya. Ada Ini buku ada yang di udah publish linknya ya. juga. Udah aku Iya. copy di chat dulu. Oh, terima kasih banyak Mbak Vina, ini ilmu sudah banget nih. di-copy Terima ya. kasih. Kalau ada masukan, Oke. saran, silahkan email. Dimasukkan saran kolaborasi apapun Iya, bentuknya, boleh di email, apa namanya, boleh di lewat DM ya mungkin Mbak Vina ya. Ada boleh. @Vina Puspita ya, ada Atau DM. sini juga bisa. Ya, silakan di DM Hmm. nanti update kegiatan dari Mbak Vina. Kita bisa lihat juga karya-karyanya yang luar biasa. Terima Mudah-mudahan kita kasih. bisa tetap bersilaturahmi nih Mbak Vina. Sampai Ya, ketemu amin. lagi di lain Sampai ketemu kesempatan. di Terima kasih Indonesia. banyak. Iya, sampai ketemu Sebelum di Indonesia. ditutup Mbak Tiasti, saya Iya. lupa pilihkan Mbak Vina 2 penanya terbaik. Oh Jangan saya iya. ya. Saya jangan karena panitia. 2 Dua Mbak penanya Vina. terbaik. Tadi ada siapa ya? Terserah Mbak Tiasti sebagai Ini moderator. ada Mbak Yuli, kemudian ada Bunda Eis, kemudian ada Bunda Tia, ada juga Bunda Salinur. Ada Ya, 3 ya. silakan. Bundi aja deh, Willy deh. Ya, Saya yang semuanya bagus Yang enak pertanyaannya. nih. Semua pertanyaan bagus Kalau soalnya. Mbak Yuli jangan ya karena panitia juga ya. Saya Oh dan iya, Mbak Mbak Yuli Yuli. ini ya Tadi panitia. siapa? Jadi ada Mbak Sally, Mbak Mbak Sally. Tia, Mbak Eis, Aduh pilihannya sulit ya sama dari 3 iya cuma udah 2. iya. Gimana ini Mbak Vina aja? Silakan Mbak Vina. Oke, mungkin ini kalau yang menurut saya nih ya, yang Ya, Mbak Tiasti pertanyaannya aja. termasuk pertanyaan kritis, Mm-mm. yaitu adalah Mbak Tia, Bunda Alzam dan Alfaiz, dan juga Mbak Sally Nur. Oke, selamat. Nanti itu ya japri saya ya, Bunda-bunda. Sama. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Vina, Mbak Tiasti, Terima teman-teman kasih. semuanya. Terima Semoga kasih. tetap istiqomah menuntut ilmu ya. Dan Mbak Amin. Vina tetap silaturahmi, jangan kapok-kapok Mbak Vina kalau nanti Iya kita dong. sharing ilmu lagi. Dengan senang Dan hati. terima kasih, salam untuk keluarga Terima Mbak Vina, Mbak kasih. Tiasti. Semoga sehat selalu untuk Semoga semuanya. sehat semuanya. Terima Mohon maaf lahir kasih. batin jika ada kata yang salah, perbuatan yang salah, semoga dimaafkan dan selamat istirahat untuk semuanya. Saya tutup Thank ya. you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Bye, Terima Mas kasih Mbak Vina, Mbak Tiasti, Mbak Tia, terima Bye. kasih semuanya. Thank you. Teman-teman panitia semuanya terima kasih juga. Terima kasih. Sama-sama Bundi. Selamat Dadah Mbak Tiasti, beristirahat. selamat Bye. istirahat ya. Sama-sama. Terima kasih.